Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTuber semuanya, ketemu lagi di TubeU Channel. Channelnya semua kumpulan tutorial atau cara. Jangan lupa subscribe, like, and share, serta klik gambar loncengnya biar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari TubeU Channel. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengapa video YouTube kita sepi penonton dan susah mendapatkan subscriber. Nah, mungkin banyak YouTuber pemula yang mungkin sedikit memahami tentang settingan pada channelnya, sehingga channelnya tersebut sulit berkembang dan seakan-akan mati suri. Dampaknya apa? Seperti sepi penonton dan subscribernya tidak bertambah. Dan menurut saya menjadi seorang YouTuber itu tidak hanya mengupload video ke channel kita, dan setelah itu kita membiarkannya tanpa memperhatikan hal-hal penting pada channelnya. Baik, saya akan berikan sedikit tips bagaimana caranya agar channel kita ramai pengunjung dan subscribernya terus bertambah. Jadi stay tune terus, tonton sampai habis videonya biar kalian gak gagal paham. Jadi yang pertama, silahkan kalian buka YouTube di Google Chrome atau di Mozilla atau terserah kalian. Kalian biasa buka YouTube itu di mana? Nah, kebetulan di sini saya udah masuk di Chrome, dan silahkan buat kalian yang belum login terlebih dahulu channel kalian. Nah, di sini saya udah melakukan login ya di channel saya. Nah, untuk langkah pertama, silahkan kalian klik icon channel kalian, kemudian kalian pilih YouTube Studio. Setelah masuk pada tampilan dashboard channel, di bagian kiri bawah kalian scroll atau kalian klik menu setelan di sini. Nah, di bagian menu umum kita biarkan dulu mata uangnya ini USD, dolar Amerika Serikat, atau kalian bisa pilih sesuai mata uang yang ingin kalian terapkan di sini. Misalkan kalian memakai mata uang rupiah, kalian bisa menggantinya menjadi IDR rupiah. Tapi di sini saya membiarkan mata uangnya USD aja dulu seperti itu. Kemudian kita masuk ke channel. Nah, di info dasar ini kalian isikan negara domisili kalian. Misalkan kalian berada di Indonesia ya, kalian isi dengan Indonesia. Atau misalkan kalian sedang menjadi TKI atau yang lain-lainnya, misalkan kalian lagi ada di India atau di Inggris, silahkan isi sesuai domisili kalian saat ini. Kebetulan di sini saya berada di Indonesia, maka saya isi Indonesia saja di sini. Nah, kemudian kita masuk ke kata kunci. Nah, kata kunci ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena kata kunci ini nanti bisa menjadi identitas channel kita. Seperti contohnya di sini kan channel saya tuh isinya tuh konten tentang tutorial ya. Makanya di sini saya mengisi kata kuncinya sesuai dengan channel saya. Jadi di sini saya kata kuncinya saya isi kumpulan tutorial. Nah, untuk mengisi ini kalian setiap nilai yang kalian masukkan atau kalimat yang kalian masukkan
misalkan kumpulan tutorial. Setelah Anda mengetik kumpulan tutorial tersebut, Anda pisahkan dengan koma, jangan spasi. Misalkan kumpulan tutorial. Nah, setelah Anda selesai mengetik kalimat tersebut, Anda tekan atau Anda enter tanda koma. Ingat, jangan spasi ya, tanda koma. Nah, seterusnya seperti itu. Jadi kalian ketik per kalimat sesuai tag yang kalian ingin masukkan, kemudian disambung dengan tanda koma. Nah, usahakan ini untuk kata kunci ini kalian isi full ya, sesuai channel kalian, dan ini dibatasi sampai 500 karakter saja. Di sini saya udah isi semuanya. Setelah itu kita simpan seperti itu. Setelah kita masuk di info dasar, kita masuk ke setelan lanjutan ya. Nah, di sini sangat penting sekali. Di sini ada 3 pilihan ya. Yang pertama itu ditetapkan channel ini sebagai dibuat untuk anak-anak. Saya selalu mengupload konten yang dibuat untuk anak-anak. Yang kedua, tidak ditetapkan channel ini sebagai tidak dibuat untuk anak-anak. Saya tidak mengupload konten yang dibuat untuk anak-anak. Yang ketiga, saya ingin meninjau setelan ini untuk setiap video. Jadi pada menu ini silahkan kalian pilih yang nomor 2, yaitu yang tidak ditetapkan channel ini sebagai tidak dibuat untuk anak-anak. Oke, setelah kalian pilih yang poin kedua, kemudian kalian simpan aja. Di sini saya sudah melakukan penyimpanan ya. Jadi kalian silahkan klik simpan. Setelah itu kita masuk ke menu kelayakan fitur. Nah, ini sangat penting sekali. Jadi kalau kita tidak mempunyai ketiga fitur ini, maksudnya tidak mempunyai akses ketiga fitur ini, percuma. Nah, maka dari itu karena kebetulan saya udah memenuhi standar kelayakan untuk mendapatkan 3 menu ini ya. Yang pertama, fitur standar sudah aktif. Fitur menengah itu untuk kita bisa mengupload video yang lebih panjang, yang lebih lama. Misalkan kalian punya konten yang berdurasi 1 jam. Nah, kalau kalian udah memenuhi syarat ini, kalian udah bisa menguploadnya. Tapi kalau ini kalian belum aktif, kalian hanya dapat mengupload konten kurang lebih hanya maksimal 10 menit kalau nggak salah, atau di bawah 15 menit. Nah, untuk konten-konten yang berdurasi 1 jam atau lebih, kalau kalian belum memenuhi syarat ini, kalian nggak bakalan bisa mengupload konten tersebut. Kemudian di poin 3 ada fitur lanjutan, mengupload lebih banyak video dan live streaming per hari serta kelayakan dan lain-lainnya. Nah, di poin 3 ini kebetulan saya udah aktif. Dan buat kalian yang belum aktif, ini biasanya memerlukan verifikasi nomor telepon, teman-teman. Nah, jadi buat kalian yang di fitur lanjutan ini belum aktif, silahkan kalian verifikasi dulu nomor telepon kalian. Nah, setelah verifikasi sudah aktif, kalian langsung simpan aja di sini, karena saya udah melakukan ini semua, dan 3 fitur ini kebetulan saya sudah aktif semuanya, makanya saya simpan. Nah, setelah di poin kelayakan fitur, kita masuk ke default upload. Nah, di info dasar ini
jika kalian, tapi jarang sih kalau misalkan YouTuber atau termasuk YouTuber pemula itu yang judul videonya atau judul kontennya tuh sama. Jadi judul dan deskripsi di tiap video konten yang kalian upload pasti, setiap konten ya judul dan deskripsinya pasti pasti berbeda. Jadi saya saranin aja untuk info dasar ini kalian kosongin aja, judul dan deskripsinya kalian kosongin aja. Ini nanti bisa kalian secara manual aja untuk mengisi judul dan deskripsinya, sesuaikan dengan konten yang kalian upload nantinya. Kemudian visibilitas kalian bisa isi ke publik aja, karena tujuan kita kan membuat konten untuk penonton ya, makanya visibilitasnya ini kalian isi publik aja. Tapi kalau misalkan kalian mau disimpan secara pribadi juga bisa, kalian setting ke pribadi atau ke tidak publik. Nah, ini bisa kalian lakukan secara manual aja. Nanti ketika kalian mengupload video konten kalian bisa secara manual. Tapi di sini saya otomatiskan saja setiap video konten yang saya upload saya setting ke publik seperti itu. Kemudian tag juga nih, ini tag setiap video itu kan berbeda-beda ya, setiap konten pasti berbeda-beda, makanya untuk tags ini saya isikan secara manual aja. Nah, di settingan di sini kalian kosongin aja. Nah, setelah ini udah terisi, masuk ke setelan lanjutan. Nah, di setelan lanjutan ini sangat penting sekali, teman-teman. Jadi di sini ada izinkan segmen otomatis jika tersedia dan memenuhi syarat. Nah, ada beberapa poin di sini. Salah satunya di lisensi. Kalian isikan lisensi YouTube standar saja, teman-teman. Jangan yang Creative Commons atribusi, tapi kalian bisa juga sih setting ke Creative Commons, yang artinya nanti video kalian bisa digunakan kembali oleh channel lain seperti itu. Tapi saya sarankan diisi saja lisensi YouTube standar. Kemudian sertifikasi bahasa dan teks. Jika video kalian berdominan bahasanya Indonesia atau mengandung teks Indonesia, kalian isikan aja bahasa Indonesia, bahasa videonya seperti itu. Kemudian kalian bisa isi bahasa judul dan deskripsinya, samakan aja. Jika kalian video kalian judulnya dan deskripsinya dalam tulisan bahasa Indonesia, kalian isikan aja di sininya Indonesia seperti itu. Kemudian masuk ke komentar ya. Kalau menurut saya kalian isikan aja atau pilih yang izinkan semua komentar. Kenapa? Karena komentar di video kita itu bisa membantu membangun channel kita lebih berkembang. Jadi penonton bebas berekspresi ya. Tentunya kalau selama konten kita positif, mungkin terhindar dari komentar-komentar pedas atau yang lainnya ya. Jadi menurut saya pilih izinkan semua komentar. Jadi biar penonton bisa menilai, mengkritik atau memberi masukan terhadap konten kita, video kita seperti itu. Jadi saya saranin pilih aja izinkan semua komentar. Nah, ditunjukkan jumlah penonton yang menyukai video ini terserah kalian. Tapi kalau boleh saran sih, saya saranin untuk dipilih aja atau di checklist, karena nanti penonton lain bakalan melihat juga sih ke konten kita, penonton yang
menyukai video kita tuh berapa banyak. Semakin banyak yang menyukai berarti orang yang belum menonton belum menonton video kita, konten kita, pasti sangat penasaran dan dinilai lebih banyak like, berarti konten kita bagus, seperti itu. Jadi kalian centang aja, kalian pilih seperti itu. Kemudian kita ke kategori. Nah, di sini kebetulan channel saya kontennya itu seputar tutorial, makanya saya memilih cara dan gaya. Nah, kalian bisa sesuaikan untuk kategori ini sesuai channel kalian. Misalkan kalau channel kalian berupa vlog, kalian bisa pilih vlog dan orang. Atau misalkan konten kalian seputar berita atau politik, kalian bisa pilih berita dan politik. Atau misalkan konten kalian isinya tuh misalkan tentang film atau animasi, kalian bisa pilih film dan animasi. Atau misalkan channel kalian berisi tentang game atau apa, kalian bisa pilih game dan yang lainnya, seperti itu. Nah, di sini karena channel saya berisi konten tutorial, makanya saya dalam kategori ini memilih cara dan gaya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk sertifikasi teks kosongin aja seperti ini, seperti itu. Setelah itu kalian simpan dan pilih menu izin. Nah, untuk izin ini kalian kosongin aja sih. Jadi jika kalian berpartner dalam channel kalian, kalian bisa undang beberapa user untuk mengakses channel kalian, seperti itu. Jadi ini kita lewatin aja, atau buat kalian kosongin aja, seperti itu. Di komunitas sama, jadi saran saya ini semua dikosongin aja, seperti itu. Jadi untuk komunitas ini kalian kosongin semuanya, terus ke default. Ini pun karena tadi udah dipilih ya, kita mengizinkan semua komentar, maka otomatis di sini yang terpilih adalah izinkan semua komentar, seperti itu. Perjanjian ini kosong. Nah, setelah kalian isi semuanya, kalian bisa simpan, kemudian kalian bisa close, seperti itu. Nah, jadi itu buat teman-teman semuanya, kayaknya udah semuanya. Jadi seperti itu settingan yang kita isi barusan. Semoga channel kalian, video kalian bisa berkembang dan tumbuh ke depannya, seperti itu. Baik teman-teman, segitu aja tips dari saya, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman semuanya
yang baru bermain di YouTube atau apa namanya masih menjadi YouTuber pemula. Dengan cara ini semoga channel kalian dapat berkembang